Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita tetap beristiqomah untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Sehingga dengan nikmat itu kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga masih bisa berbuat baik untuk sesama. Nah, mudah-mudahan itu semuanya ini menjadi cara kita semua mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga nanti kita akan dicatat oleh Allah, harapan kita menjadi abdan syakura atau hamba Allah yang pandai bersyukur. Kalau kita sudah menjadi hamba Allah yang bersyukur, insya Allah Allah juga tidak akan segan membuktikan janjinya kepada kita semuanya bahwa Allah akan menambahkan nikmatnya untuk kita, seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mau bersyukur kepada Allah, insya Allah Allah akan menambahkan nikmatnya untuk kita semuanya. Tetapi sebaliknya, kalau kita malah kufur, maka Allah tidak akan segan-segan menunjukkan betapa siksa Allah itu, adab Allah itu sangat pedih. Naudzubillahi summa naudzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari adab Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, hidup ini tentu tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang kita tidak merasa bahwa diri ini, bahwa kita ini sedang diawasi, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang karena kita tidak sadar, tidak menyadarinya, sehingga kadang kita lupa sehingga kadang kita berbuat tidak baik, berbuat dolim, berbuat yang justru melanggar apa yang disyariatkan agama kita. Karena apa? Karena kita lupa bahwa sesungguhnya aktivitas kita itu diawasi oleh Allah. Di samping Allah mengawasi kita, juga Allah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, yang kadang-kadang kita juga lupa pula bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam surat Al-Balad Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayahsabu allan yarahu ahad. Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Jadi kadang kita ini tidak pernah menyangka, kadang kita lupa bahwa apa yang kita lakukan ini sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata? Wa lisana wa syafatain. Lidah dan dua buah bibir. Di samping Allah mengawasi kita, Allah juga memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Nikmat berupa apa? Dua buah mata. Allah memberikan dua buah mata ini adalah kenikmatan
kita bisa melihat, ya. Dan dengan dua mata ini kan terlihat anggun, terlihat indah. Coba bayangkan kalau kita, Allah memberikan mata kita ya cuma satu, berada di tengah, ya. Apa yang mungkin kita rasakan ya, kan dipandang kurang enak. Nah, inilah sungguh nikmat Allah yang sangat luar biasa. Termasuk Allah memberikan lidah. Nah, lidah ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus mampu menjaga lidah kita, ya, agar lidah kita tidak terpleset dengan perkataan yang tidak baik. Karena bagian dari rasa syukur itu adalah memanfaatkan kenikmatan itu untuk kebaikan. Di samping lidah, Allah juga memberikan kenikmatan berupa apa? 2 buah bibir. Bibir ya, di atas di bawah itu. Nah, dengan bibir ini kita mampu berkata-kata dengan baik, berkata dengan fasih, termasuk dengan lidah ini. Maka semua itu harus kita syukuri, karena itu adalah bagian nikmat dari Allah. Termasuk nikmat Allah adalah wahadainahun najdain, dan telah kami tunjukkan, dan telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Jadi nikmat Allah, di samping Allah memberikan 2 mata, kemudian lisan, kemudian 2 buah bibir, nikmat Allah yang termasuk ya, di dalamnya adalah menunjukkan 2 jalan. 2 jalan apa? Nah, 2 jalan ini harus kita pilih. Falak tahamal aqobah. Nah, tetapi ketika kita diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kadang kita tidak mau menempuh jalan yang sulit. Kita itu maunya yang mudah-mudah saja. Allah menunjukkan 2 jalan, ada jalan yang sukar, ada jalan yang mudah. Nah, tetapi kadang kita maunya yang enak-enak saja. Ya. Falak tahamal aqobah. Ya. Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Nah, jadi maunya yang enak-enak saja. Nah, wama adroka mal aqobah. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Jadi pertanyaannya, yang dimaksud dengan jalan yang sukar, jalan yang mendaki dan sukar itu apa? Fakku raqobah, yaitu melepaskan budak dari perbudakan. Itu jalan yang mendaki lagi sukar. Au it'amu fi yaumin dzi masghubah, atau memberi makan pada hari kelaparan. Pada saat ya, orang sangat membutuhkan makan, kita datang memberikan makan. Itu adalah bagian dari jalan yang sukar dan mendaki. Nah, kemudian yatimang dza makroba, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Au miskinan dza matsroba, atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Nah, itu semua adalah jalan yang sukar, ya, jalan yang mendaki. Ya. Karena apa? Biasanya kita akan malas untuk melakukan seperti itu. Kita kan pengennya yang ringan-ringan saja. Nah, tetapi justru yang sukar, yang mendaki itu justru akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah, dan dia tidak pula termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Nah, termasuk orang yang beriman, ya, saling berpesan dalam kesabaran dan saling berpesan untuk senantiasa berkasih sayang. Nah, ulaika ashabul maimanah, mereka itulah yang disebut dengan golongan kanan. Nah, maka kalau kita ingin
menjadi golongan kanan, ya lakukan jalan yang tadi, suka dan mendaki. Kita senantiasa membebaskan perbudakan, memberikan makan, ya, makan pada saat orang lain membutuhkannya, ya, kepada orang yang miskin, kepada anak yatim. Ya. Itu termasuk bagian jalan-jalan yang sukar. Jangan sebaliknya, walladzina kafaru biayatinahum ashabul masy'amah, dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, ya, mereka itulah golongan kiri. Alaihim narum muqsadah, mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan, ya, golongan kiri. Golongan kiri itu siapa? Ya, orang kafir, ya, yang akan masuk ke dalam neraka, ya, yang ditutup dengan rapat. Maka marilah, ya, karena Allah telah memberikan kenikmatan itu, menunjukkan jalan, ya, jalan, ya, kita pilih jalan yang akan membawa kita ke dalam kebaikan. Walaupun jalan itu terjal, walaupun jalan itu sukar, tetapi kalau itu akan membawa kita ke dalam kebaikan, ke dalam ridho Allah, maka kita ikuti jalan tersebut. Insya Allah nanti kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang termasuk ke dalam golongan hamba Allah yang beriman. Dan tentu balasannya adalah ridho Allah, dan ridho Allah tentunya hadiahnya surga yang kita dambakan. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan memotivasi kita bersama menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa memperbaiki diri ini agar senantiasa berbuat baik, dan insya Allah dengan kebaikan itulah, ya, kita semuanya akan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini akan membawa manfaat untuk kita semuanya. Dan akhirnya kami ucapkan, ya, selamat berbuka puasa. Semoga ibadah puasa yang pemirsa kerjakan, yang kita kerjakan pada hari ini, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.